Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 10 yaitu tentang peluang. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Di mana tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini yaitu siswa dapat menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dari suatu eksperimen. Yang kedua, siswa dapat menentukan peluang empirik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan peluang teoretik. Yang keempat, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Oke, kita mulai aja. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Ya, jadi peluang itu adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Di mana peluang itu bisa kita lihat ada dua, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Ya, peluang empirik dengan peluang teoretik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas nih tentang peluang empirik dan peluang teoretik ini. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi ini, kita pelajari dulu beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam materi peluang ini. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ya, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Misalnya, kita mau melantunkan yang namanya satu dadu. Ya, misalnya kita mau melantunkan satu dadu. Satu dadu. Ya, jadi ruang sampel untuk satu dadu ini kalau kita perhatikan ruang sampelnya itu apa saja? Satu dadu kalau kita lantunkan. Ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Itulah ruang sampelnya. Ya, kalau satu dadu. Kalau dua dadu lagi, beda lagi. Tiga dadu, beda lagi. Jadi untuk lebih dari satu, itu biasanya bisa kita gunakan yang namanya tabel atau dengan menggunakan yang namanya diagram panah. Ya, dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel ini adalah semua anggota pada ruang sampel. Ya, semua anggota pada ruang sampel. Jadi kalau ditanya titik sampelnya itu apa saja? Nah, titik sampelnya itu apa saja? Jadi bisa kita tulis titik sampelnya itu apa saja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu titik sampelnya. Ya, dari banyak titik sampel ini bisa kita hitung banyak ruang sampelnya atau banyak titik sampelnya. Dari sini bisa kita lihat banyak titik sampelnya itu ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena banyak titik sampelnya ada sebanyak 6, maka banyak NS-nya itu kita tulis 6. Oke ya. Kemudian selanjutnya yaitu masalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang terjadi. Adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang terjadi. Ya, jadi kejadian yang bagaimana yang diminta gitu. Kejadian yang bagaimana? Misalnya di sini saya contohkan, misalnya satu kejadian dari pelemparan atau pengundian satu dadu ini misalnya kejadiannya itu adalah misalnya A adalah kejadian munculnya angka ganjil misalnya. Oke ya. Jadi dari situ bisa kita lihat anggota dari A itu
Anggota dari A itu bisa kita lihat ganjil. Ganjil itu berarti mulai dari 1, kemudian 3, kemudian apa lagi? 5. Ya, jadi walaupun ganjil itu kan ada banyak, tapi kita harus sesuaikan dengan yang namanya ruang sampel. Jadi yang ada di ruang sampel itulah kejadian yang kita ambil. Jadi yang di ruang sampel itu yang ada hanya 1, 3, dan 5. Oke ya. Kemudian kalau ditanya berapa banyak kejadiannya? Banyak kejadiannya itu ada sebanyak 3. Oke ya. Itu ya, jadi istilah-istilah ini harus kita ketahui dulu untuk mencari yang namanya nanti nilai peluang. Oke ya. Jadi kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu contohnya dulu. Kita lihat dulu contohnya ya, kita lihat dulu contohnya. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel dan titik sampel dan kejadian. Ya, kita disuruh untuk menentukannya. Ya, coba kita jawab. Wah, sama dengan yang tadi. Dari sini bisa kita dapatkan sampelnya apa aja gitu. Sampelnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sampelnya. Yang tadi berarti. Kemudian titik sampelnya apa aja? Titik sampelnya. Titik sampel. Titik sampelnya itu adalah anggota dari ruang sampel kan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada sebanyak 6. Kemudian kejadian. Kejadian itu ada banyak ya. Ada banyak kejadiannya. Seperti tadi kita ambil kejadian muncul angka ganjil ya. Jadi ada banyak di sini ya. Misalnya adalah kejadian muncul angka prima misalnya. Nah, kalau kejadian muncul angka prima apa aja? Misalnya angka prima berarti 2, 3, kemudian 5. Oke, itu. Apalagi bisa banyak-banyak tergantung soalnya ya. Kejadian misalnya muncul angka kurang dari 3 misalnya. Kalau kurang dari 3 apa aja? Kejadiannya kurang dari 3 berarti 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2. Jadi itu kejadiannya. Jadi kejadian ini itu tergantung soal ya, tergantung yang diminta, kejadian yang bagaimana yang diminta. Jadi kita harus pahami, misalnya kalau ada soal, kita harus pahami kejadian yang bagaimana yang dimintanya. Oke ya. Kemudian kita lanjut ya. Mungkin masih ada soal selanjutnya, kita lanjut dulu. Soal yang kedua misalnya. Soal yang kedua, nah misalnya nih. Contohnya yang kedua, pada pelemparan 2 uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, karena ini sudah lebih dari 1, sudah 2, maka untuk menentukan yang namanya ruang sampelnya bisa kita gunakan yang namanya tabel. Kalau 2 seperti ini, lebih bagus kita gunakan tabel. Tapi kalau udah lebih dari 2, nah itu bagus kita gunakan yang namanya diagram panah. Ya, jadi coba kita isi dulu. Ini ada koin 1, koin 2. Koin 1 itu ada angka, ada gambar. Koin 2 juga ada angka, ada gambar. Jadi coba kita isi dulu nih. Ya, titik-titik sampelnya apa aja yang terjadi di sini. Coba kita isi dulu ya. Kalau di sini, berarti titik sampelnya itu adalah angka dan gambar. Ya, angka dan gambar. Kalau yang di sini. Oke ya. Ini angka dan gambar. Kemudian kalau yang di sini, ini berarti ini bukan angka gambar ya. Nah, kalau yang di sini ini angka-angka ya, angka. Ya, yang ini angka-angka. Kemudian yang di sini ini berarti angka gambar. Oke, udah bisa diisi kan? Kemudian yang ini kita isi lagi, misalnya ini mau kamu isi ya.
kamu isi, ini jadi apa nih? Ini berarti gambar angka. Oke, kalau yang ini berarti ini gambar ya. Ini kalau kita lihat apa aja ruang sampelnya. Kalau ditanya apa aja ruang sampelnya, berarti tinggal kita isi aja. Ya, S-nya itu apa aja tadi? Ada berapa S-nya? Nanti S-nya itu ada angka-angka. Kemudian ada angka gambar. Kemudian ada gambar angka. Kemudian ada gambar tuh sampelnya. Kemudian titik sampelnya apa aja? Titik sampelnya berarti ada batu banyak tuh. Ada angka-angka, kemudian ada angka gambar, kemudian ada gambar angka, kemudian ada gambar-gambar. Titik sampelnya. Oke, kalau kejadiannya ya tergantung soalnya juga ya kan, kejadian. Misalnya kejadian munculnya permukaan yang sama. Nah, kalau permukaan yang sama berarti apa tuh kejadiannya? Kalau kita lihat permukaan yang sama berarti kejadiannya itu adalah angka. Kemudian apa lagi? Boleh juga gambar. Ini kejadiannya. Kalau misalnya yang diminta adalah kejadian munculnya permukaan yang sama. Oke ya. Jadi ini tergantung soalnya juga ini, kejadiannya banyak ini. Misalnya kemungkinannya apa aja yang tergantung soalnya. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Contoh selanjutnya kita lanjut dulu. Contoh atau apa nih? Kita lihat ya. Nah, peluang empirik. Nah, peluang empirik itu adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Nah, peluang empirik disebut juga dengan frekuensi relatif ya. Disebut juga dengan frekuensi relatif. Jadi untuk rumusnya peluang empirik itu adalah banyak kemunculan kejadian ya. Kemudian dibagikan dengan banyak percobaan. Oke ya. Kemudian kita ambil dulu contohnya ya. Kita ambil contohnya peluang empirik ini. Oke, contohnya yaitu pada percobaan pelemparan satu koin uang logam, sisinya angka dan gambar, katanya sebanyak 100 kali, muncul angka sebanyak 45 kali. Tentukan peluang empirik munculnya sisi angka. Ya, peluang empirik munculnya sisi angka. Ini kalau ini soalnya udah jelas ya. Nah, angkanya itu muncul sebanyak 45 kali. Percobaannya itu ada sebanyak 100 kali. Berarti bisa langsung kita jawab ya kan. Peluang empiriknya itu sama dengan ada berapa banyak angka muncul? Ada sebanyak 45. Kita bagikan dengan 100. Ini boleh kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. Jadi apa? 9/20 ya. Kalau kita sederhanakan jadi 9/20 ya. Itu peluang empiriknya ya, munculnya sisi angka. Oke ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh selanjutnya.
Ya. Oke, pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan kelereng hitam 22 kali, kemudian kelereng putih 26 kali, kemudian kelereng biru 24 kali. Jika percobaan, katanya, jika percobaan dilakukan 100 kali, hitunglah peluang empirik terambilnya kelereng kuning. Nah, kuning kan nggak dikasih tahu, tapi bisa kita cari. Kelereng kuning itu munculnya berapa kali? Kan bisa kita cari tuh, ya. Kelereng kuningnya itu muncul berapa kali? Ayo kita cari dulu ya. Percobaannya itu kan ada sebanyak ini, ada sebanyak 100. Berarti kuning itu 100, kita kurangi dengan 22, kita kurangi dengan 26, kita kurangi dengan 24. Jadi munculnya kuning itu ada sebanyak 28 kali. Ya, ada sebanyak 28 kali munculnya kuning. Ya. Kemudian kalau dari situ kita udah tahu berarti peluang empiriknya. Peluang empiriknya sama dengan apa? Berarti 28 kita bagikan dengan 100. Oke, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Bagi 4 jadi 7/25. Itulah peluang empirik munculnya kuning, ya, kelereng berwarna kuning. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut materinya. Kita lanjut materinya lagi. Oke. Oh, masih soal lagi, berarti kita lanjut soal lagi. Oke ya. Soalnya adalah berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Nah, mata dadu 1 itu muncul 24 kali, kemudian mata dadu 2 muncul 21 kali, 3 itu 20 kali, 4 23 kali, 5 itu 25 kali katanya. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 6. Mata dadu 6. Berarti mata dadu 6 belum ada ya. Berarti harus kita cari dulu. Mata dadu 6 itu M-nya itu berapa? Ya kan? M-nya itu berapa? Berarti 135 kita kurangi dengan berapa? 24, kita kurangi dengan 21, kita kurangi lagi dengan 20, kita kurangi lagi dengan 23, kita kurangi lagi dengan 25. Ada berapa banyak itu? Kalau kita kurangi seperti itu ada berapa semuanya? 24, 21, kita kurangi ya, 135 dikurang 24 dikurang 21 dikurangi 20 dikurangi 23 dikurangi 25. Berarti 22. Berarti bisalah kita cari peluang empiriknya. Peluang empiriknya itu sama dengan banyak muncul 6 itu ada berapa tadi? 22 kan? Dibagikan dengan 135. Oke ya, ini udah bentuk sederhana ya. Jadi peluang empiriknya itu adalah 22/135. Oke. Kita lanjut ya. Materinya kita lanjut. Yaitu tentang peluang teoritik. Peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan, ya, yang ini yang diharapkan ya, dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya kejadian yang diharapkan itu adalah A. Berarti peluang A itu sama dengan banyak kejadian A dibagikan dengan banyak ruang sampel atau banyak titik sampelnya. Oke, kemudian kita ambil contohnya. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali, peluang munculnya mata dadu 3. Ya, mata dadu 3. Oke, dari situ bisa kita lihat ya berapa banyak sampelnya. Kalau hanya 1, berarti sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke kan? 6. Berarti dari situ NS-nya ada sebanyak 6.
Kemudian kejadiannya apa katanya? A itu adalah apa? A itu muncul mata dadu 3. Kejadiannya apa aja tuh? Kejadiannya hanya ada satu kan, yaitu 3. Ya, hanya ada satu kejadiannya, 3. Berarti dari sini bisa kita dapatkan NA-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Oke, sesuai dengan rumus itu PA adalah apa? NA per NS. Berarti dari situ bisa kita dapat NA-nya adalah 1/6. Oke ya, itu nilainya. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 yaitu 1/6. Itu. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik munculnya mata dadu kembar pada pengundian tersebut. Oke ya, karena ada 2 dadu, maka untuk mencari yang namanya banyak ruang sampelnya, boleh kita gunakan yang namanya tabel. Nah, jadi nanti di sini ini, ya nanti di sini itu ada isinya semua, tinggal kamu pasangkan aja. Tetapi apa yang diminta dari sini? Yang diminta dari sini itu apa? Munculnya mata dadu kembar. Berarti kita hanya isi yang kembar-kembar aja. Yang mana yang kembar? Ini yang pertama kan, yaitu 1,1 itu kembar. Oke, kembar yang kedua yang mana? Yang ini, yaitu 2,2. Oke, kembar yang ketiga yang mana? Ini kan? Ada yang kembar ya? Yang ketiga yang ini. Oke, kembar yang ketiga yang ini, yaitu apa? 3,3. Kemudian yang keempat ada lagi, berarti 4,4. Oke. Kemudian 5,5. Oke. Kemudian 6,6. Oke. Jadi ada berapa banyak NA-nya? Inilah NA-nya semua ya. NA-nya ini semua. Muncul angka kembar. Oke ya. Muncul angka kembar itu ada berapa banyak? Jadi kalau kita hitung ini 1. Ya, kalau kita hitung ini ada berapa banyak nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti dari situ bisa kita dapatkan peluang A itu sama dengan berapa? 6 kan, kejadiannya dibagi berapa tadi ini semuanya ini? Semuanya ini ada sebanyak 36. Kita sederhanakan sama-sama bagi 6 jadi 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu kembar pada pengundian tersebut adalah 1/6 bentuk penyederhanaannya. Oke ya. Kita lanjut ya, contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin uang logam. Peluang teoretik munculnya mata dadu 1 dan mata koin angka dalam pengundian tersebut. Oke, jadi untuk mencari yang banyaknya ruang sampelnya, sama juga dengan menggunakan yang namanya apa? Dengan menggunakan yang namanya tabel. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, ada berapa banyak NS-nya ini? NS-nya itu ada sebanyak 12 ya, jadi bisa kita lihat 12. Kemudian untuk kejadian yang diminta itu kejadiannya itu adalah munculnya mata dadu 1 kemudian dan koin angka, harus ini dia mata dadu 1 dan koin angka. Jadi kalau kita lihat itu pas posisinya di sini. Di sini buat ya, posisinya itu yang ini. Nah, ini dia posisinya ya. Jadi posisinya yang ini. Ya, jadi
Bisakah kita cari nilainya ya? Jadi ada berapa banyak NS-nya? Nah, NS-nya 12 tadi ya. NA-nya berarti hanya 1. Ya, NA-nya 1. Berarti bisa kita catat. PA-nya jadi berapa? Berarti PA-nya itu sama dengan 1/12. Oke, ini udah nggak bisa lagi ya disederhanakan. Nah, jadi peluang teoretik munculnya mata dadu 1 dan mata koin angka dalam pengertian tersebut adalah 1/12. Oke, kita lanjut lagi ya ke contoh selanjutnya. Kita lanjut lagi. Oke, contoh selanjutnya. Oh, udah habis contohnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi apa hubungannya antara peluang empirik dan peluang teoretik? Yang pertama, peluang empirik itu adalah peluang berdasarkan percobaan, sedangkan peluang teoretik adalah peluang berdasarkan perhitungan teori. Kemudian dengan peluang teoretik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, semakin banyak jumlah percobaan, maka nilai peluang empirik akan mendekati peluang teoretik. Oke ya, jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti untuk tugasnya Bapak share lagi di grup kamu. Oke ya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.